Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Julesjana. Saya sebagai pemateri ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian pinjaman barang atau al-ariyah. Secara bahasa, kata al-ariyah berarti objek yang dipinjamkan. Kata tersebut sering digunakan untuk menunjukkan akad peminjaman atau barang. Kata al-ariyah diambil dari kata ara, yang berarti pergi atau zahaba, dan datang atau ja'a. Ada juga yang berpendapat bahwa kata al-ariyah berasal dari kata al-ta'awur, yang berarti saling bergantian, atau al-tadawul, wa'a al-tanawub. Secara istilah, menurut para ulama, al-ariyah merupakan satu as-sarkasi. Al-iyarah merupakan pemindahan pemilikan manfaat barang tanpa imbalan. Yang kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah. Al-iyarah merupakan izin kepada pihak lain untuk mengambil manfaat atau benda miliknya tanpa imbalan. Yang tiga, Taqi ad-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husnaini. Al-iyarah merupakan kebolehan untuk memanfaatkan barang atau milik pihak lain. Terdapat perbedaan tentang apakah dibolehkan meminjam barang pinjaman kepada pihak ketiga. Ulama Hanafiyah atau diantaranya as-Sarkasi berpendapat bahwa barang pinjaman boleh dipinjamkan lagi kepada pihak lain atau ketiga. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Tri Andriani, NIM 1930604088. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang dasar hukum al-ariyah. Dasar hukum al-ariyah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram baitahu nafadlam min rabbihim waridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqwa innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Dan dijelaskan dalam Quran surah Al-Maun ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un, yang artinya, dan enggan menolong dengan barang-barang berguna. Kedua, dijelaskan dalam hadis fi'liyah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Anas, yang artinya, pada suatu malam di Madinah terdengar suara yang menakutkan. Maka Rasulullah SAW meminjam seekor kuda milik Abu Talha yang bernama Manduk untuk mendatangi tempat suara itu. Ketika Rasulullah SAW kembali dari tempat itu, beliau berkata, kami tidak melihat dari tempat itu. Dan kami mendapati langkah kuda itu panjang, kuda berkualitas tinggi. Kedua, diriwayatkan dari hadis Imam Abu Dawud, Al-Nasai, Ahmad, dan Sahih. Menurut Al-Hakim dari Safwan ibnu Umayyah, yang artinya, Nabi Muhammad SAW meminjam beberapa baju perang darinya pada hari Hunain. Sufwan lalu bertanya, apakah engkau merampasnya wahai Muhammad? Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin gantinya. Beberapa baju perang itu ternyata ada yang hilang. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Safwan,
bahwa baju-baju yang hilang itu akan diganti. Namun Sofwan berkata, sekarang saya lebih menginginkan Islam daripada baju perang. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Ngraini, NIM 1930604079. Di sini saya akan menjelaskan rukun dan syarat al-ariyah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun i'arah hanya satu, yaitu pernyataan pemberian pinjaman dari pemberi pinjaman. Adapun pernyataan pemberi pinjaman tidak termasuk dalam pandangan jumhur Hanafiyah. Akan tetapi, Jufar, salah satu seorang ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa pernyataan penerimaan atau persetujuan merupakan akad i'arah sebagai akad hibah. Rukun i'arah menurut jumhur ulama ada 4, yaitu A. Pemberi pinjaman atau mu'ir, B. Penerima pinjaman atau musta'ir, C. Objek atau barang pinjaman, dan D. Pernyataan akad peminjam meminjam barang. Syarat-syarat al-ariyah antara lain: A. Penerima pinjaman harus mempunyai kriteria sebagai berikut: 1. Berakal, 2. Cakap bertindak, 3. Amanah. B. Barang yang dipinjamkan merupakan barang yang tidak habis atau musnad bila dimanfaatkan, seperti makanan. C. Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. D. Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang dibolehkan oleh syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajril Kurnia Putra akan menjelaskan tentang ketentuan al-ariyah. Hukum asal al-ariyah menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam memiliki manfaat atau barang yang dipinjam. Peminjam itu dilakukan dengan sukarela tanpa imbalan dari pihak peminjam. Adapun menurut ulama Syariah, Hanabilah dan Abu Hasan Al-Karhi, pakar fikih Hanafi, berpendapat bahwa akad ariyah itu hanya bersifat kebolehan memanfaatkan benda itu dan tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. B. Bentuk pemanfaatan barang pinjaman. Pinjaman tidak terbatas, yaitu akad pinjaman tanpa kerjasama atau kepastian mengenai apakah barang pinjaman akan digunakan oleh dirinya sendiri atau pihak lain. 2. Pinjaman terbatas atau muqayyad, yaitu akad pinjaman yang disertai kejelasan atau kepastian mengenai apakah peminjam akan menggunakan barang pinjaman oleh dan dirinya sendiri atau untuk pihak lain. C. Status akad ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa akad ariyah itu bersifatnya tidak mengikat bagi kedua belah pihak. D. Sifat ariyah. Disepakati para ulama bahwa ariyah adalah tolong menolong atau penulis berkata yang berbasis sosial semata, hanya mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Merayuni, NIM 1930604055. Saya akan membahas tentang berakhirnya ariyah. Nah, akad pinjaman berakhir karena beberapa hal diantaranya. Yang pertama, pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan karena akad pinjaman termasuk gair lazim. Nah, yang kedua, peminjam mengembalikan barang pinjaman baik setelah jangka waktu yang disepakati berakhir maupun belum. Nah, yang ketiga, peminjam dan pemberi pinjaman tidak cakap hukum, baik gila, nunggu safah maupun berada karena di bawah pengampunan. Nah, yang keempat ini, meninggalnya peminjam atau pemberi pinjaman karena akad pinjaman bagi jumhur ulama merupakan izin
pemanfaatan. Yang terakhir tablis. Nah, bangkrutnya pemberi pinjaman. Pihak yang bangkrut tidak boleh mengabaikan manfaat benda miliknya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pemberi hutang kepadanya. Nah, ini ada penitipan barang wadiah. Yang pertama, pengertian wadiah. Al-wadiah secara etimologis adalah tinggal atar dan kosong al-takliyah. Al-wadiah menunjukkan pada benda yang ditinggalkan kepada pihak atau orang yang dapat dipercayai. Nah, pada pasal 20 ayat 17 KS menyebutkan wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Nah, ini yang kedua, rukun wadiah. Yang pertama, wadiah atau muda atau mustauda. Nah, yaitu benda yang dititipkan kepada hak lain. Yang kedua ini sikhab akad, yaitu penyataan penawaran ijab dan persetujuan kabul penitipan barang. Nah, yang C ini mudi atau mustaudi, yaitu pihak yang menitipkan barang. Yang terakhir muda atau mutauda, yaitu pihak yang menerima titipan. Yang ketiga, ketentuan wadiah. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Nah, yang keempat, dasar pertimbangan ketentuan hukum tabungan berdasarkan wadiah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga kaidah fikih. Nah, ini yang kelima, penerapan wadiah pada perbankan syariah. Penerapan akad wadiah pada perbankan syariah yaitu pada tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad wadiah. Nah, yang keenam, berakhirnya wadiah. Yang pertama, meninggalnya salah satu pihak yang berakad, baik pemberi titipan maupun penerima titipan. Nah, yang kedua ini, penerima titipan terkena penyakit gila atau berada di bawah pengampunan. Yang ketiga ini, penerima titipan dibatasi hak perbuatan hukumnya karena bangkrut. Yang keempat ini, penerima titipan menyatakan tidak bersedia lagi memelihara atau menjaga barang titipan atau pemberi titipan. Yang kelima ini, barang atau harta yang dititipkan musnah. Nah, yang terakhirnya, terdapat pengingkaran akad wadiah baik dari penerima titipan maupun dari pemberi titipan. Nah, ini yang C ini, perikatan Islam berbasis sosial lainnya. Yang pertama hibah, yang kedua wasiat, yang ketiga wakaf, yang keempat penemuan barang, yang kelima najar, yang keenam kafarat, dan yang ketujuh diyat, kedelapan dazabaih atau sembelihan. Sekian itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.